statusnya Cing Abdel. Nah di saat beliau statusnya menginfokan bahwa Bang Temon meninggal, nah itulah yang menjadi titik temu Mongol bahwa oke, berarti benar berita yang dikirim barusan. Jadi Mongol langsung secepat mungkin nyari penerbangan untuk ke Jakarta karena saya sudah tidak tinggal di Jakarta. Cuman berhubung karena arus balik yang tinggi karena besok udah harus sekolah anak-anak, jadi penerbangan sampai pesawat terakhir itu full untuk ekonomi. Sisa ada 2 kursi bisnis dengan harga sampai 22 juta. Gue langsung mikir, buat tebus pegadaian aja daripada itu. Jadi Mongol akhirnya milih untuk penerbangan pertama paginya, tapi Mongol suruh tim langsung ke bandara untuk beli. Jadi tidak lagi pakai aplikasi, langsung ke bandara biar langsung yakin dapat. Nah, udah langsung kesini lah harinya. Jadi perasaan Mongol ya pasti bersedih, kaget dan tapi dalam iman kami berdua kan kalau meninggal itu bukannya harus sedih, tapi itu adalah awal baru hidup. Karena buat kami surga adalah target hidup. Jadi otomatis Bang Temon sudah bersama dengan Tuhan di surga, tinggal keluarga besarnya. Doa terus Mongol semoga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Saya punya tahu nggak sih Bang, maksudnya kalau Bang Temon tuh punya riwayat sakit jantung gitu selama berteman gitu. Kita sih sakitnya sama Bang, stres. Jadi saya nggak pernah ngutak-ngatik penyakit teman-temannya. Cuman kan kita tetap pasti, gue melihat dari beberapa teman juga kan udah mulai belajar hidup sehat Bang. Gue juga belajar hidup sehat, sudah tidak lagi makan daging gitu. Tapi kalau udah dimasak ya dikit lah gitu. Jadi sama sekali tidak pernah tahu, dan beliau juga belum pernah ngomong kalau beliau tuh memiliki penyakit jantung. Tetapi pas beritanya bahwa beliau kena serangan jantung ya kita langsung ya adalah berarti ini juga mengingatkan untuk Mongol bahwa sakit jantung tuh bukan cuma perkara bahwa kita harus hidup sehat, tapi kita juga harus perkara mungkin gaya hidup kita juga harus berubah. Jadi ya kalau Mongol sih kayaknya udah 4 tahunan ini merubah semuanya dan akhirnya memilih tinggal di luar Jakarta karena untuk mencari ketenangan diri, dan kebetulan mendekati kepantaian karena saya suka pantai. Karena Jakarta kan mentok Ancol sama PLT. Mau ngapain Bang, melihat mesin kan, jadi ya udahlah gue cari daerah pantai, dan tadi pagi berangkat jam 7 tiba langsung ke sini. Tapi Mongol sendiri terakhir bertemu jadi kalau terakhir bertemu tuh kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah ingat karena gue kebanyakan ngafalin materi stand up, jadi terakhir ketemu tuh setelah COVID karena di saat mulai boleh ada pekerjaan. Tapi kalau WA-WA-an saya kalau kurang lebih Desember dia masih WA Mongol, Januari masih WA, saya masih sempat buka handphone tadi karena kan handphone beliau statusnya udah berubah WA-nya kan, oh berarti dia megang, terus udah gitu ada keterangan bahwa nanti akan diurus oleh admin kalau ada pertanyaan. Gue langsung ingat, iya terakhir kita kalau nggak salah tuh bulan Februari masih WA-WA-an, maksudnya Mongol ngajak beliau kerja bareng Mongol gitu, dia jadi MC-nya, saya jadi stand up-nya, karena memang waktu itu mereka butuh MC lucu, mereka tidak butuh MC yang selamat siang pemirsa bersama saya, nggak ada, dia pinginnya yang lucu. Gue tawarin beliau, cuman kalau nggak salah waktu itu nggak jadi karena beliau ada kerjaan lain. Tapi sebelumnya sempat ada. Mongol nggak pernah nanya Bang almarhum adalah masuk air, ada ular nggak di kompleks? Pertanyaannya ke situ, karena kan daerah dia banyak ular dulu katanya. Nah jadi kita, kalau saya rumah Mongol Pondok Jaya 7 masuk air, berarti yang di Pondok Jaya 6 udah di dalam rumah airnya, yang rumah Haji Roma kan 614 saya 720 gitu. Jadi terakhir itu aja kita ber-WA soal banjir doang sih Bang. Lihat perjuangan almarhum. Oh jadi contoh Bang, jadi contoh buat gua adalah salah satu artis yang mendadak muncul yang tidak pernah terduga. Gua belajar banyak dari beliau bagaimana caranya main sinetron, apalagi ngadepin kamera di lokasi syuting. Saya tidak punya pengalaman sama sekali, kita mentok handycam di kawinan. Jadi saya masih ingat banget. Jadi kita berdua suka tukar-tukaran ilmu, suka nanya, Mol bagaimana sih buat ngatasin nervous kalau udah di atas panggung? Kan gue pelawak yang tandeman, nah ini kan gue sekarang harus sendiri. Jadi bagaimana? Nah, gue bilangin tuh harus cari persona, cari ciri khas. Gue tanya dia bagaimana kalau main sinetron, biasanya pulang jam berapa, terus bagaimana ngadepin. Jadi dari situ gue belajar
untuk jadi seorang pemain sinetron, dia belajar dari gue bagaimana jadi seorang stand up comedian. Beliau pelawak banget, lebih senior jauh dari Mongol, tetapi pengalaman beliau dalam dunia stand up mungkin Mongol lebih unggul. Ya bukan soal sombong-sombongan, enggak, maksudnya karena memang saya dari pertama lahir jadi stand up comedian, otomatis memang udah single fighter. Kalau dia kan harus sama Cing. Nah sekarang kan dia butuh siapa yang diumpan, siapa yang ngumpan. Nah sekarang dia sendiri, jadi dia minta tolong, Ngol, bagaimana caranya, Ngol? Gue bilang gini aja, Cing, ini aja kapan. Kalau lu Mas, lu pasti lucu. Akhirnya menemukan personanya. Terus apakah beliau stand up-nya dalam beberapa di awal-awal apakah jobnya lancar? Gue nggak pernah ngasih tahu. Tetapi gue belajar banyak dari almarhum bahwa ternyata untuk menjadi seorang seorang public figure butuh banyak, butuh yang namanya humble. Dia selalu bilang sama gue, ingat Ngol, ajaran Kristen kan orang harus rendah hati. Nah itu yang Ngol praktekin sampai hari ini. Kecuali gue udah kasih udah capek foto Ngol. Ada di dalam bang. Gue lagi foto bang, ditarik lagi. Ini yang satu udah 8 belum lagi timer, tapi ya kita harus tetap tersenyum ya kan. Dalam hati. Kalau tapi kan tadi abang sendiri dari tadi terlihatnya sangat sibuk, Iya. ngurus. Iya. Mungkin sedekat apa sih? Deket banget. Tidur sih belum. Kalau bicara kedekatan, tapi kalau soal deket banget. Di mana beliau manggung sepanggung sama Mongol, di mana kita ketemu dalam satu panggung yang sama, gue pasti akan tetap menyamperin beliau. Karena beliau memang orangnya apa ya? Luas banget gitu. WhatsApp ke semua orang dia dekat. Ke semua orang, maksudnya selama penglihatan Mongol ya, selama saya tidak pernah bergaul dekat banget, maksudnya sampai nongkrong bareng beliau selalu, tapi di saat kita ketemu di lokasi yang sama, beliau tuh sangat duluan negur, atau kalau enggak kita yang negur dia langsung berdiri kalau lagi duduk gitu. Jadi bisa dibilang penghormatan terakhir. Iyalah, apa yang bisa gue lakuin hari ini ya karena gue sangat merasa beliau adalah sosok yang sangat baik. Karena orang baik pasti di saat dia meninggal akan meninggalkan keharuman yang indah. Jadi kita nggak akan pernah berpikir lebih. Saya dari tadi ngeliatin gitu, terus gue bilang dari rumah, karena kebetulan Mongol tadi mau nyari roti, masih jam 8 pagi, pasti belum buka kan. Jadi gua ke rumah duka dulu, kesini dulu. Pas gua lihat sebelahnya udah buka, baru gua saudara. Terus ya gua maksudnya biar teman-teman media, teman-teman yang lain ada sedikit punya labang sebelum kita ke tanah Ersi. Apa lagi sih? Sosok kakak ya bisa Abang, dibilang. ya. Abang tercinta nih. Pasti kehilangan. Cuman yang jadi permasalahan kita di agama Mongol itu jadi bukan masalah, tapi dengan kita bersedih tidak melapangkan jalannya kan. Jadi saya lebih ke ya adalah di bawah happy, gua kakak-kakaknya, adiknya, gua ajak ngobrol bercanda ketawa-ketawa, bilang, Kak, dalam agama kita kan berarti kita sudah menyelesaikan garis akhir kita di dunia. Berarti kita akan memulai hidup yang baru di surga yang sudah Tuhan tetapkan. Tetapi pesan Mongol buat semua yang nonton, mulai hari ini kalau boleh jangan lagi ada kalimat semoga diterima di sisinya. Ya, karena itu udah banyak banget dari abad ketiga kalimat itu kok udah penuh di sisinya. Kalau boleh kita bikin saf baru lah, semoga diterima di depannya. Ya kan, jangan di sisinya lagi. Udah banyak banget. Ntar kita bingung Tuhan yang mana gitu kan. Jadi mending kita bikin baris baru di depan, di samping, atau mungkin di belakangnya. Kalau di atas nggak boleh. Ya kalau mungkin di dalam tanah gitu, semoga diterima di dalam. Karena kita kan masuk. Nggak mungkin kan dijembreng ya kan. Jadi ya itu stand up dari Mongol ya. Dalam kesedihan kita harus tetap happy. Karena beliau sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang kita yang masih hidup, Anda yang mau wawancara Mongol, siapakah yang mau berangkat duluan? Silakan angkat tangan. Nggak ada ya. Kita pengen umur panjang semua, ya kan? Kita meninggal juga nanti dengan husnul khotimah, dengan cara yang indah. Jadi kita tetap percaya melakukan hal yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Thank you.